Menurut pengalaman Bapak ini, sudah 1 tahunan ini ya Pak ya, Ya, menggeluti di ternak kambing. Ini menjanjikan nggak Pak? sangat menjanjikan. Terus kalau boleh tahu perhitungan bisnisnya gimana Pak? Untuk kambing perah ini Pak? Itu hitung-hitungannya kalau per hari itu paling tidak itu 8.000 itu sudah bagus itu. 8.000 per ekor. 8.000 per ekor. Ya, itu sudah sentrat, sudah ampas sama sudah pakan. 8.000 per ekor. Jadi kalau keluarnya 1 liter itu sudah lebih. Sekarang kan susu kalau kita kirim ke pabrik itu 15.000, 16.000, 15 sampai 16. Itu kan sudah lebih separuh sudah. Cuma kita kehilangan tenaga saja. Tenaganya juga nggak segitu terlalu ngoyo karena pakan semua tuh beli. Kira-kira kalau biaya pakan selama 1 bulan itu kira-kira berapa Pak kalau beli semua? Itu untuk 20 ekor pernah saya itu hitung itu sekitar 3.600.000-an. 3.600.000. Iya. Sama produksinya per hari? Per bulan menurut nggak sampai berapa kira-kira kurang lebih? Ya, kalau Produksi kita susu. 15 kali 30, 5 kali 3 berarti 45, 450 liter. Itu kita buat 450 liter, itu uangnya sudah hampir 7 juta. Hampir 7 juta. Ya. Oh, ternyata selisihnya lumayan ya, Pak ya? Lumayan. Lumayan. Ya, daripada nganggur. Orang kan katanya banyak pengangguran, sebenarnya enggak kalau kita mau. Nah, Kalau mau kita enggak gerak. gengsi. Ya, kalau nggak gengsi. Sebenarnya banyak itu pekerjaan, cuma kita kadang itu yang dibutuhkan itu lahan. Lahan untuk kandang. Kalaupun itu kita ada modal lahan, kita nggak punya lahan, kita bisa sewa sebenarnya. Iya, iya, iya. Bahkan sebenarnya seperti Bapak ini di pekarangan rumah ya bisa ya, Pak ya? Ya, di bisa. belakangnya. Bisa. Bahkan sekarang ada inovasi di luar negeri itu sampai kandangnya ditingkat, Pak. Oh iya. Ya kan? Iya. Wah, jadi itu nggak ada alasan sebenarnya ya Pak Nggak ya? ada alasan, Nggak betul. ada alasan. Tinggal mau apa enggak gitu Iya. kan ya. Kalau gini ini berarti skala besar juga menjanjikan berarti Pak. Iya. Ini kan saya masih ngatur manajemen pakan saja. Kalau sudah manajemen pakan sudah tertata, nanti kapasitas juga saya perbanyak. Nanti bisa ngerekrut Iya. ABK, anak buah kandang. Iya, mungkin itu. Karena kalau kita kan sekarang masih cari rumput. Cuma kadang-kadang saja kita buat silase, buat simpanan kalau kita sibuk. Tapi kalau kita cari rumput sendiri, paling tidak itu hanya 30 ekor. Kalau lebih daripada 30 ekor sampai 50 ekor, wah itu susah nanti. Nggak nutut waktunya, karena waktu. Paling tidak cari rumput itu 3 jam. Oh gitu ya. Ya, sangat menyita waktu. Sangat menyita waktu. Sebenarnya beli itu saja, kalau pakan kita itu beli, itu saja sebenarnya sudah nutut. Sudah lebih sebenarnya. Oke. Sudah ada keuntungannya. Kalau boleh tahu ini Pak, di hari ini sekarang, ini harga dari pabrik berapa Pak? Dari pengepul ini. Dari pengepul. Kalau dari pabrik kita nggak mau sampai sana ya. Dari pengepul saja itu dari pengepul itu 15 sampai 16 per liter. 15 sampai 16 liter Ya, di hari ini teman-teman. Ya. Di sini. Di Tegalsari. Ya. Banyuwangi. Tuh teman-teman ya. Mungkin ya di daerah lain yang lihat video ini mungkin berbeda. Ya. Harganya kita nggak tahu ya Pak ya. Ya. Jadi kita berbicara di sini seperti itu. Nah ini enak loh teman-teman. Jadi penghasilan per hari itu ada ya Pak ya. Ya. Nah Bapak berarti sehari-harinya juga di sini full. Iya, ya 1 hari ya di sini. 1 hari di sini. Iya. Cuma di kandang saja. Saya jarang masuk ke rumah di ruang tamu itu jarang sekali. Cuma di kandang, di dapur itu saja. Iya. Nggak pernah tetangga lihat kayak pengangguran kayak gitu Pak? Ya mungkin gitu. Disangka orang pengangguran. Iya, cuma kita kan nggak tahu orang mau bilang negatif. Kita juga, mereka juga kalau bilang negatif nggak mungkin bilang juga sama kita kan. Iya. Nggak apa-apa pengangguran Pak. Yang penting dompet tebel. Ya kan? Ya semoga saja gitu. Ya kita doakan teman-teman ya kan di sini masih kosong ini teman-teman. Masih lowong ya kan? Iya. Mungkin ini nanti bisa jadi kandang lagi. Ya siapa tahu ya Pak ya? Iya. Semoga saja. Oke. Nah, untuk manajemen pakan berarti sudah
itu tadi teman-teman perhitungannya ya Pak ya. Ya. Jadi nutut biaya operasional meskipun tanpa ngarit ya Pak ya. Ya. Sebenarnya kambing yang ada di sini itu Pak ya, ini dikasih makanan tambahan nggak seperti vitamin atau suplemen atau gimana Pak? Ya, kalau vitamin itu harus sebenarnya itu kita pakai apa? Kita pakai injeksi. Kita pakai B-kompleks kalau vitaminnya itu. Cuma kalau lain-lainnya enggak, karena apa, sentral itu saja sebenarnya sudah cukup. Itu mineralnya ada, proteinnya ada, Lengkap ya? karbohidrat ada. Jadi semua itu sudah lengkap itu sama apa? Sama konsentratnya itu. Terus kita pakai ampas tahu, karena ampas tahu itu juga sumber apa? Sumber protein. Cuma kalau lebih baik lagi sebenarnya juga ditambah jagung, karena sentrat itu juga bahan utamanya juga dari jagung. Sumber karbohidrat. Ya. Itu dikasihnya berapa kali sebulan Pak? Kalau yang apanya itu? Yang tambahan seperti seperti B-kompleks itu kita pakai 1 bulan sekali. 1 bulan sekali rutin ya Pak ya? Ya, rutin. Terus kalau lihat kambingnya memang kurang sehat ya kita kasih lebih lah. Nggak sampai 1 bulan ya. Iya. Cuma alhamdulillah kambingnya di sini sehat-sehat semua. Nah, kalau apa susunya seperti agak bermasalah gitu, agak keras gitu, ya itu baru kita pakai obat yang lain. Kita pakai antibiotik. Iya. Selama belajar beternak kambing ini pernah nggak Pak mengalami kematian? Wah, dulu tahun pertama itu 11 ekor yang mati, tapi masih belum beternak kambing perah. 11 ekor. Ya sudah, kita lihat kambing itu seperti apa, mukanya itu pucat, kita nggak tahu ya kita biarkan saja. Lama-lama kita belajar terus sharing sama teman, kita pindah dari kandang sini ke kandang sana, dari sana ke sana terus akhirnya kita dapat pengalaman sedikit-sedikit, ya akhirnya tahu kalau kambing itu sebenarnya bermasalah, terus dari apa masalahnya itu kita tahu, jadi ya kita bisa mengatasi. Tahun pertama itu 11 ekor yang mati, sampai ya seperti saudara-saudara tetangga itu memang ya bilangnya ya itu, kamu nggak jodoh ngerawat kambing. Katanya. Saya bilang nggak ada ceritanya nggak jodoh ngerawat kambing itu, yang nggak jodoh itu kalau nggak dikasih makan. Ya. Nah, karena itu apa banyak mati itu karena kita kan nggak tahu cara perawatannya saja sebenarnya. Kalau sudah tahu enak aja ya Pak ya? Ya kalau sudah tahu ya enggak ya enak. Kadang itu ada dulu itu kambing saya itu sudah apa ya, berbusa mulutnya itu keracunan. Saya pertama itu panik. Terus saya ingat obatnya. Wah, saya nggak panik lagi, terus saya makan dulu. Setelah makan saya kasih obat, langsung dia sudah sembuh. Gitu 10 menit saja. 10 menit. Dia sudah apa? Mau makan. Kita pakai obat-obatan itu kalau kita nggak tahu sebenarnya obatnya kambing itu juga hampir sama dengan manusia. Kalau kembung itu biasanya orang pakai antangin, kambing pun juga kasih antangin juga bisa sembuh. Cuma kadang kalau antangin itu agak lambat, nggak langsung cepat. Kita pakai cara yang apa? Yang lebih cepat itu sebenarnya juga ada. Biasanya dicampurkan ke makanannya gitu atau langsung kita sepet? Oh, langsung disepet di mulutnya langsung ya. Karena kambing kembung itu sebenarnya kan dia tidak bisa kencing, tidak bisa apa itu buang kotoran. Nah, kalau dia sudah bisa ya. Nah, kalau dia sudah bisa buang kotoran sama kencing, ya mungkin insya Allah sembuh. Nah, selain dari penghasilan susu, penghasilan cempenya dijual nggak Pak? Ya dijual. Ya dijual teman-teman. Penghasilan cempe, penghasilan untuk pedaging ya Pak ya? Iya. Dan kotorannya dijual juga? Kalau kotoran saya nggak pernah jual. Siapa-siapa yang mau ngambil silahkan diambil. Oh gitu? Iya. Nggak pernah jual saya kotoran. Nah itu teman-teman. Jadi ada 3 sumber. Sebenarnya kalau mau dijual ada 4. Laku. Ada laku. 4. Iya. Ada 4 sumber dari kambing saja. Dari pedaging, dari anaknya, dari susu, dan dari kotoran. Nah itu teman-teman ya. Ada 4 sumber income. Jadi ini biasa disebut pengangguran ya. Tapi menghasilkan ini, pengangguran tapi menghasilkan. Seperti ini teman-teman. Ya. Nah dulu sempat katanya pernah jadi buruh tukang Pak. Iya. Gimana ceritanya? Ya dulu kan buruh tukang,
bayarannya kan ya itu setengah bulan sekali, itu mungkin dirasa kita itu cari kesibukan lain lah, jadi uang tambahan, cari uang tambahan dulu ya, cari sampingan lain. Setelah itu karena mau cari sampingan seperti kambing, wah nggak enak rasanya. Wah, enak-enaknya istirahat masih ke hutan cari rumput, cari ramban. Jadi ya nggak mau cari sampingan yang lain. Lama-lama kok ingin coba. Setelah coba ngerasakan gimana ya, karena ke kambing itu sebenarnya senang dulu, suka dulu. Kalau sudah suka ditekuni, kalau sudah ditekuni nanti ketemu hasil itu akan ikut kita sendiri. Nah itu teman-teman, jadi fokus dulu ke satu bidang, misalkan kambing ya kambing aja itu ya Pak ya. Fokus di situ, continue. Nah, makanya sekarang saya nggak ke tukang, sebenarnya ya masih dipanggil, disuruh nukang sama orang-orang itu, tapi saya nggak mau lah. Karena butuhnya fokus. Kalau di perah itu harus fokus, wajib fokus. Kalau nggak fokus jangan harap jadi, nggak jadi. Kuncinya betul, itu fokus, ditekuni. Fokus, ditekuni, iya ya. Sebenarnya bukan di perah saja ya Pak. Yang lain semua ya betul. Seperti itu. Jadi pilih satu, difokuskan itu udah. Ya. Ya kan gitu. Iya, memang rezeki betul. pasti menyusul. Iya. Ya, saya sampai bahasa kasar saya bilang itu saudara saya kan saya ajari, dia minat. Tapi minatnya itu karena dia ingin ikut-ikut lihat saya kok kayak kelihatannya enak. Nah, akhirnya tapi nggak begitu ditekuni, semua kerjaan dilakoni, dikerjakan. Akhirnya ya itu nggak bisa fokus, terus kambingnya rusak. Nah, sekarang dia mau terus saya bilang, bahasa saya agak kasar waktu itu karena ya memang harus kasar kadang. Semua pekerjaan itu apapun, bukan di perah saja, semua harus ditekuni. Kalau nggak ditekuni nggak bisa. Contohnya saja, kamu jadi pencuri saja, kalau kamu nggak tekun, cepat kamu ketangkap kan. Saya bilang gitu. Itu kan bahasanya sudah kasar. Sudah kasar ya. Jadi itu teman-teman. Ya mungkin bisa dibuat sampingan ya Pak ya. Cuman ya hasilnya sampingan gitu ya Pak ya. Iya. Nggak gede gitu loh biasanya teman-teman. Jadi kalau memang niat terjun ke kambing, apalagi kambing perah, ya udah tekuni dari A sampai Z ya Pak ya. Iya. Dari saya mungkin ada teman-teman yang masih pemula ini, ingin berternak kambing perah dan ingin memilih indukan lah. Indukan mungkin ada tips Pak dari Bapak untuk teman-teman pemula, biar nggak awam-awam banget ini. Kalau pilih indukan yang susunya bagus, kalau mau cari yang susunya bagus, ya itu ciri-cirinya menurut pengalaman saya, mungkin dari orang lain mungkin nggak sama. Tapi dari saya, pengalaman saya itu ya ambil yang yang jelas ya ambingnya itu besar, terus bulat ke belakang, terus kulit-kulitannya itu tipis. Nah, kulit ambingnya itu ya? Iya. Itu yang biasanya membedakan antara kambing PE sama kambing sapera di situ. Terus putingnya itu kecil kalau sama kambing sapera, biasanya gitu. Kalau PE itu panjang besar itu. Terus biasanya juga kalau PE itu ambingnya itu keras, agak keras, maka dia rawan kena mastitis. Nggak sama seperti kambing sapera. Kalau sapera itu agak aman dari mastitis. Yang penting yaitu selain tekun, itu di perah itu dibutuhkan kedisiplinan waktu. Kalau waktunya kita merah jam 7, ya besoknya jam 7 terus gitu. Ya bolehlah sampai terlambat sampai 1 jam, 2 jam, tapi jangan setiap hari. Karena itu yang akan merusak nanti, yang bisa mengakibatkan penyakit mastitis. Menurut pengalaman saya begitu, tapi nggak tahulah kalau dari orang lain. Kadang ilmunya dari kandang ke kandang itu nggak sama. Nah itu teman-teman, karena biasanya menemukan suatu ilmu itu berdasarkan pengalaman sendiri ya Pak ya. Nah, pengalaman Bapak dengan pengalaman mungkin teman Bapak ya berbeda ya Pak ya, seperti itu teman-teman. Terus penyakit mastitis itu kalau menurut saya itu terjadinya penyakit mastitis itu karena kita itu nggak disiplin sebenarnya. Udah itu nggak rajin. Nggak rajin merahnya itu. Terus merah itu harus bersih sebenarnya susunya itu. Jadi nggak boleh disisakan. Kadang ada itu nggak sisa. Nggak benar-benar bersih gitu di putingnya itu. Nah itu biasanya gampang terkena penyakit mastitis. Oke. Nah kalau sudah terkena mastitis itu bisa ditanggulangi Pak? Oh bisa, cuma kadang kalau masih awal lah, kalau sudah parah ya
biasanya ya mati saja, susunya yang mati. Kalau kambingnya enggak, biasanya. Kalau kambingnya sampai mati kena mastitis, saya masih belum pernah. Walaupun kata teman saya ada, tapi saya masih belum pernah. Terus saya nggak pernah ada yang kena mastitis. Alhamdulillah belum pernah. Ya jangan sampai. Ya, cuma gejala itu ada. Kalau gejala mastitis itu langsung saya atasi. Alhamdulillah lah, masih selamat semua. Oke. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga rezekinya lancar selalu ya Pak. Amin, ya. amin. Tambah banyak dan nanti kita tunggu perkembangan kandangnya. Kita tunggu nanti di sini iya, bisa iya. bikin kandang lagi, bisa lebih besar lagi, gitu ya. Nah, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Mungkin ada yang tertarik ingin membeli cempenya yang ada di sini atau membeli susu dari kambing-kambing yang ada di sini. Ini ready setiap hari ya Pak ya? Ya. Ready setiap hari teman-teman. Nah, nanti chat aja, nomor WA-nya saya sertakan di kolom deskripsi video atau di atas video ini. Nah, itu saja. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.